Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius, bab 12 ayat 14 sampai 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan ini akan dibawakan secara khusus dari Itali, Roma. Yang membawakan renungan kita pada hari ini, Romo Polce SSCC yang sedang studi kitab suci. Mari kita dengarkan bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Senang dan bahagia bahwa pada kesempatan ini saya bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk berbagi permenungan saya tentang bacaan-bacaan suci pada hari ini. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Saya menemukan bahwa sungguh menarik untuk kita renungkan bacaan Injil hari ini berkaitan dengan perjalanan iman kita, berkaitan dengan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Dalam Injil hari ini kita mendengar kisah tentang perjalanan hidup Yesus. Nampaknya tidak mudah untuk Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah, banyak orang tertarik. Banyak orang merasa berjumpa, banyak orang menerima berkat dari Tuhan. Khususnya pada hari ini, kita mendengar tentang kisah bagaimana banyak orang disembuhkan oleh Yesus. Namun konsekuensi dari perjalanan, dari pelayanan Yesus itu adalah, selain banyak orang datang, selain banyak orang mau mengikuti dia, ternyata ada sebagian orang yang tidak senang dengan dia. Ketika melihat bahwa banyak orang mulai tertarik untuk mengikuti Yesus, di saat itu orang-orang Farisi mulai mencari-cari kesempatan kapan dan di mana supaya mereka bisa membunuh Yesus. Dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa orang-orang Farisi mulai bersekongkol untuk membunuh Yesus. Itulah konsekuensi dari pelayanan Yesus. Itulah konsekuensi dari komitmen Yesus untuk mewartakan kasih, untuk mewartakan kerajaan Allah. Tanda atau bukti bahwa kerajaan Allah itu hadir di dalam masyarakat, atau tanda bahwa kerajaan Allah itu diterima atau dialami oleh banyak orang. Salah satu tandanya adalah orang mengalami mujizat kesembuhan. Dan menarik bahwa ketika orang-orang itu setelah disembuhkan oleh Yesus, Yesus senantiasa, kalau kita baca dalam kitab suci, Yesus senantiasa mengingatkan orang-orang itu. Yesus mengatakan bahwa jangan katakan bahwa sayalah yang menyembuhkan dirimu. Atau di Injil kita sering mendengar bahwa setelah orang itu disembuhkan, Yesus senantiasa mengatakan bahwa pergilah, imanmu telah menyembuhkanmu. Dan di dalam Injil hari ini juga, untuk menyatakan siapa itu diri Yesus,
Maka Santo Matius mengutipnya dari kitab Yesaya. Identitas dari Yesus sebagai hamba Allah. Yesus adalah pribadi yang diurapi. Yesus adalah pribadi yang menerima roh dari Tuhan. Dan roh dari Tuhan itulah yang memampukan dia untuk mewartakan kasih, untuk mewartakan kerajaan Allah. Dengan relasi yang intim antara Yesus dengan Bapa yang mengutusnya, maka Yesus ketika kehadirannya, Yesus menghadirkan harapan bagi banyak bangsa. Dan ada ungkapan yang menarik yang kita dengar pada hari ini, bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Inilah sebuah undangan bagi kita sebagai orang beriman. Apakah kita mampu untuk memberikan harapan bagi sesama kita yang saat ini sedang mengalami persoalan di dalam hidupnya? Ketika nyala semangatnya itu mulai pudar, mampukah kita membawa sebuah semangat yang baru baginya agar dia kembali bangkit menjadi pengikut Kristus yang setia? Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Menjadi pengikut Kristus berarti bahwa kita mau untuk ambil bagian dalam menumbuh kembangkan karya keselamatan, untuk mewartakan karya kerajaan Allah bagi banyak orang. Dan konsekuensi dari pewartaan itu adalah kita mau menerima bahwa ada saat-saat tertentu meskipun kita berbuat baik, kita bisa dibenci, kita bisa ditolak oleh orang lain. Mungkin hal yang sama kita alami di dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi pada hari ini, Yesus mengundang kita untuk melihat bahwa marilah kita tetap setia berpegang teguh kepadanya. Marilah kita tetap bersabar untuk berjalan bersama Dia, agar karya keselamatan itu senantiasa dirasakan, senantiasa dialami oleh banyak orang. Tuhan memberkati.